Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di ulasan prediksi buku harian seorang istri untuk episode malam ini 4 Oktober 2021 hanya di SCTP 1 untuk semua. Di episode selanjutnya terlihat si Nurul Tunjung si Priska yang lagi bawa mobil. Dia melihat ada Nana di pinggir jalan. Dia juga akan berhenti dan dia juga akan ngompor-ngompori dan memanas-manasin Nana. Lalu dia turun dari mobil, lalu dia juga menghampiri Nana. Nana yang lagi digubuk karena ini dia kehujanan. Lalu si Priska juga dia sudah dekat Nana, dia juga menjelek-jelekan adenya Nana yaitu Lula. Nana tidak terima adenya dijelek-jelekan. Lalu si Priska juga tidak sadar bahwa Nana lagi ada masalah dan si Priska juga kena tampar oleh Nana. Nana juga sangat kesal dan geram banget kepada si Priska. Si Priska di sini dia mau nampar Nana, tiba-tiba Nana juga dengan sigap dia memegang tangannya si Priska. Pas lagi cekcok, tiba-tiba di sisi lain ada sebuah mobil berhenti. Tiada lain mobil itu adalah Mbak Lady. Mbak Lady juga yaitu pacarnya Hendrik. Dia juga turun langsung menghampiri Nana dan si Priska. Lalu Lady juga dia ngomong kepada si Priska dan terjadilah Mbak Lady cekcok sama si Priska. Lalu si Priska juga ngomong kepada Mbak Lady dia itu adalah kakaknya Lula, kata si Nurul Tunjung si Priska sambil pergi dari hadapan Mbak Lady dan Nana. Lalu di sini juga Nana juga diantarkan ke rumah oleh Mbak Lady. Lalu di dalam mobil juga Nana sama Mbak Lady juga dia ngobrol. Singkat cerita sampailah ke rumahnya Nana. Nana juga langsung masuk ke dalam. Pas sampai ke dalam, Dewa juga langsung disambut sama Dewa dan Dewa menanyakan siapa yang mengantarkan kamu tadi, kata Dewa kepada Nana. Itu teman baru saya, kata Nana sambil dia dingin kepada Dewa. Lalu Dewa juga dia langsung memeluk Nana dan dia juga sangat khawatir kepada Nana. Lalu terlihat di sisi lain Pasha yang pergi ke rumahnya Pak Arman karena dia mau mencari Nana. Dia diam-diam mengetuk jendelanya Lula. Di sini Lula juga dia karena menunggu Pasha mau mencari kakaknya yang hilang. Dia juga langsung turun jalan jendela. Lalu pas turun di bawah, tiba-tiba di sini datanglah si Nurul Tunjung si Priska. Si Priska juga keluar dari mobil. Lalu terjadilah di sini si Priska cekcok sama Lula. Tapi Pasha di sini malah memarahin si Priska. Kata saya juga kamu jangan ikut tadi, kata Pasha kepada si Priska. Si Priska juga sudah dimarahin oleh oleh Pasha. Dia juga langsung nurut kepada Pasha dan dia juga pergi. Pas di mobil si Nurul Tunjung si Priska dia tadinya mau memanas-manasin Lula. Dia mau menyender di tak-taknya Pasha tapi Pasha tidak mau. Lalu Pasha juga ngomong kepada Lula kita cari ke taman aja, kata Lula dan Pasha juga bareng ngomongnya. Di sini si Priska juga dia sangat kaget kok dia kompakan ngomongnya, kata batinnya si Priska. Lalu si Priska juga dia nge-SMS ke si Hendrik yaitu calon tunangan bohongan Lula. Pas sampailah di sini ke makam ayahnya Lula dan Nana. Dia juga turun dari mobil. Di sini si Nurul Tunjung si Priska dia sangat takut karena tengah malam pergi ke makam. Lalu dia pas lagi ngocoblak dia ngoceh sendiri. Pasha juga meninggalkan si Priska sendirian. Pas si Priska melihat ke kiri, Pasha sudah tidak ada. Dia juga sangat ketakutan menjerit-jerit memanggil-manggil Pasha sambil lari. Lalu tiba-tiba pas lari dia ditajong kakinya kena batu nisan. Dia juga langsung nampuyak di depan batu nisan itu. Lalu semakin takut aja si Priska juga dia langsung bangun lagi. Lalu di sisi lain Pasha yang lagi mencari Nana tiba-tiba ketemu sama Hendrik. Lalu Hendrik juga nanya kepada Pasha kenapa kamu ada di sini, kata si Hendrik. Lalu Pasha juga ngomong kepada si Hendrik kamulah kenapa ada di sini, kata Pasha kepada Hendrik. Pasha juga dia dalam hatinya sudah tahu ini pasti perbuatan si Priska. Saya lagi mencari Priska, kata Pasha kepada si Hendrik.
Lalu si Priska yang masih dia ketakutan di makam sendirian ditinggalin sama Pasha. Pas dia lagi menjerit-jerit memanggil-manggil Pasha, tiba-tiba ada yang memegang dari belakang. Dia tamat takut aja dan untung dia juga tidak pingsan. Pas melihat ke belakang, tiada lain itu adalah Hendrik. Lalu Hendrik juga dia ngomong kepada si Priska, "Kenapa kamu suruh saya ke sini?" kata Hendrik kepada si Priska. Lalu si Priska juga dia ngomong kepada Hendrik, "Pokoknya saya tidak perlu itu. Sekarang saya antarkan pulang," kata si Priska kepada Hendrik. "Saya takut di sini," kata si Priska kepada si Hendrik. Lalu si Hendrik juga mengantarkan si Priska. Di sisi lain Lula juga ketemu sama Pasha. Lalu Pasha juga sama Lula juga dia pulang dari makam itu karena Nana tidak ada di makam ayahnya. Pas di mobil dia juga suruh ditelepon kakaknya, kata Pasha kepada Lula. Lula juga menelepon kakaknya. Lalu Lula juga menutup telepon dan bilang kepada Pasha Nana sudah ada di rumah. Ya syukurlah, sambil tertawa Pasha juga kepada Lula. Terlihat di sisi lain si Hendrik sampailah ke rumahnya Neratung mengantarkan si Priska. Lalu si Priska ngomong kepada si Hendrik, "Kamu itu harus benar-benar menjaga tunangan kamu, Hendrik," kata si Priska kepada Hendrik. Lalu si Priska juga bukannya dia dianggap sama si Hendrik, malah si Hendrik memarahin si Priska. "Kamu itu jangan mau ikut campur ke urusan saya," kata si Hendrik kepada si Priska. Lalu si Priska juga turun dari mobilnya Hendrik. Pas sudah turun, dia dalam batinnya ngomong, "Saya akan melaporkan masalah Lula berjalan sama Pasha. Saya akan menelepon Pak Arman." Lalu si Priska juga dia langsung menelepon Pak Arman. Di sisi lain Pak Arman yang lagi tiduran di kursi, tiba-tiba ada telepon dari si Priska. "Ada apa Priska?" kata Pak Arman. Lalu Pak Arman juga sangat kaget bahwa si Priska ngomong bahwa Lula pergi sama Pasha. Dia tidak percaya dan si Priska juga dia ngomong kepada Pak Arman, "Coba cek ke kamarnya," kata si Priska kepada Pak Arman. Lalu di sisi lain di luar Lula sampailah ke rumahnya dan dia juga jalan jendela lagi masuk ke kamar. Pas sudah masuk tiba-tiba Pak Arman sama Bu Diana ada, dan di sini juga Pak Arman juga sangat geram kepada Pasha. "Pokoknya kamu harus pergi sekarang dari rumah saya," kata Pak Arman kepada Pasha. Lalu di sini Pasha juga dia pergi dari rumahnya Pak Arman dan dalam batinnya dia ngomong, "Ini pasti si Priska yang melaporkan ke Pak Arman," kata batinnya Pasha. Nah itulah ulasan prediksi buku harian seorang istri untuk episode malam ini 4 Oktober 2021 hanya di SCTP 1 untuk semua. Sebelum ini pamit, bagi dulur-dulur, mama, tante-tante, bunda-bunda dimanapun anda berada yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga ya guys. Sebelum Mimin pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata Mimin balelol karena menulis nggak mudah. Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun anda berada. Terima kasih.